Dalam kurun waktu 17 tahun, pemerintah Hindia Belanda membangun lebih dari 10 cabang De Javas Bank di seluruh pelosok Nusantara. Kebetulan kebanyakan uang 5 gulden itu adalah uang nikah. Uang 5 gulden, 10 gulden, pecahan-pecahan yang dianggap besar saat itu adalah uang nikah. Uang nikah itu terkenal juga dengan sebutan uang merah. Pergerakan ekonomi berkaitan erat di setiap lapisan kehidupan masyarakat. Sejak dahulu, Jakarta menjadi pusat aktivitas roda ekonomi. Ya, Stadhuis menjadi pusat pemerintahan kolonial sejak abad ke-17. Sebuah kota yang diimpikan memiliki pemandangan indah seperti di Eropa. Kini, kawasan di utara Jakarta tersebut dikenal dengan Kota Tua. Tak banyak yang tahu, bangunan Museum Bank Indonesia yang diresmikan tahun 2006 ini sebelumnya adalah sebuah rumah sakit bernama Binnen Hospital yang didirikan pada tahun 1643. Kepala Pengelola Museum Bank Indonesia, Yiyok Herlambang, menuturkan fakta keberadaan rumah sakit tersebut. Pak, bangunan yang sudah berumur 200 tahun ini ya Pak ya, awal mulanya tadinya ada rumah sakit ya Pak? Betul, iya mungkin dulu konon cerita sejarahnya rumah sakit ada di pojok ya, sehingga waktu itu zaman-zaman Belanda, kota ini kan merupakan pusat pemerintahan. Untuk itu maka ada rumah sakit di sini. Jadi waktu itu dengan rumah sakit, dengan kota pusat ini jadilah pengembangan sampailah menjadi De Javas Bank. Luas tanah ini lebih kurang 4 hektar untuk bangunan ini. Jadi sampai sekarang memang tidak kelihatan rumah sakitnya. Tetapi kita tetap mengenang bahwa bagian kecil dari gedung Museum Bank Indonesia adalah rumah sakit. Akibat fasilitas dan sarana yang tidak memadai, bangunan rumah sakit dijual dan difungsikan sebagai bank. Berdasarkan oktroy atau hak tunggal dari pemerintah Kerajaan Belanda 24 Januari 1828, De Javas Bank berdiri sebagai bank sentral pertama di kawasan Hindia Belanda. Kegiatan De Javas Bank difokuskan untuk pemberian kredit dan pengedaran uang. Sebagai badan keuangan pemerintah, kegiatan operasional perbankan terus meningkat. Sementara bangunan bank tidak cukup menampung para pekerja. Hingga akhirnya Presiden De Javas Bank meminta arsitek Edward Cuypers dan M.J. Halswit merancang bangunan megah untuk bangunan rumah sakit sebelumnya. Bangunan yang tampak sekarang buah karya dua arsitek asal Belanda yang dikerjakan dalam 5 tahap pada kurun waktu 1910 hingga tahun 1935. Tahun 1937, gedung De Javas Bank diresmikan, terlihat dari prasasti yang terletak di pintu masuk museum. Gedung Museum Bank Indonesia menampilkan langgam Le Style Empire dan klasik yang populer di Perancis. Sedangkan di lobi pintu masuk museum, nuansa langgam neoklasik dengan kolom dan balok mendominasi langit-langit ruangan. Sementara itu, kaca patri sebagai jendela ruangan menampilkan lukisan-lukisan menarik. Kaca patrinya penuh makna gitu ya, jadi tidak asal membuat karya seni tanpa makna, tapi dimaknai dengan salah satu bagian kaca patri ada yang memperlihatkan bagaimana perilaku kehidupan ekonomi masyarakat Hindia Belanda saat itu, apa saja kehidupan ekonominya.
Museum Bank Indonesia memiliki ruang tata pameran dengan menampilkan 7 periode untuk mewakili perkembangan bank dari waktu ke waktu. Di tahun 2001, Museum BI mengalami konservasi yang bertujuan untuk melestarikan peran BI dalam sejarah ekonomi Indonesia. Salah satu ruangan menarik di museum yang diresmikan pada tahun 2006 ini adalah ruang penyimpanan emas sebagai tanda The Javas Bank merupakan bank penyimpanan emas terbesar di abad 19 hingga 20. Pak Iyo, di tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia, Pak. Ya. Dan emas ini pasti terancam ya, Pak. Bagaimana kondisi saat itu? Iya, jadi Belanda punya strategi. Begitu Jepang masuk di sini dan dia yakin dia akan kalah, maka emas-emas ini diselamatkan oleh Belanda. Dibawalah emas-emas ini ke Bandung. Di Bandung juga ada DJB Bandung. Maka di sana dibangun Kasana Gede, namanya Kasana Perang. Maka seluruh emas-emas yang ada di Batavia ditaruhlah ke Kasana di Bandung. Sementara itu, Erwin Kusuma, sejarawan ekonomi Universitas Indonesia menambahkan, demi keselamatan emas-emas tersebut, pihak bank membagi pengiriman emas ke berbagai negara. Itu masih ada sisa 60 ton emas moneter dan bahan-bahan emas itu senilai 120 juta gulden saat itu yang masih tersisa di Bandung, itu segera dialihkan, dibawa keluar Jawa dan lewat selatan kan, karena utara sudah dikepung oleh Jepang sehingga larinya lewat selatan, Pelabuhan Cilacap, itu menuju 2 tempat, ke Afrika dan Australia. Untuk menyelamatkan harta bank selama Jepang berkuasa, pihak The Javas Bank merencanakan 12 kapal akan diisi 5.000 kg emas. Namun, karena keadaan perang yang terus berkecamuk, hanya ada 7 kapal yang berangkat mengantar emas-emas tersebut. Catatan laporan di Javas Bank di periode 45-47 itu ada satu berita kawat yang menyatakan bahwa emas moneter telah sampai di Australia dan beberapa sebelumnya sudah sempat dikirim ke Afrika dan juga Amerika. The Javas Bank atau DJB berdiri pada tahun 1828 dan menjadi bank terbesar di pemerintahan Hindia Belanda. Dalam kurun waktu 17 tahun, pemerintah Hindia Belanda membangun lebih dari 10 cabang The Javas Bank di seluruh pelosok Nusantara. Di tahun 1939 hingga 1942, Bank DJB memiliki cadangan emas senilai 390 juta gulden. Jika dikonversikan ke rupiah saat ini, maka nilainya menjadi 3 triliun rupiah. Pasca kemerdekaan pada tahun 1945, perekonomian Indonesia mengalami pasang surut. Di awal kemerdekaan, Indonesia membuat uang bernama Ori, akronim dari Uang Republik Indonesia, yang beredar pertama kali pada tahun 1946. Sejak saat itu, Ori mulai bersaing dengan uang keluaran Jepang dan The Javas Bank. Nama rupiah berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti perak, karena jauh sebelum masa kolonial, uang terbuat dari perak. Negara India juga menggunakan arti perak dengan pengejaan yang berbeda, yaitu rupiah. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, perjuangan mengatasi stabilitas ekonomi membuat Bank Indonesia dilema dengan pengeluaran negara yang tinggi dan menghadapi ekspansi uang yang beredar. Hal ini mendorong Menteri Keuangan kala itu, Mr. Safrudin Prawira Negara, mengeluarkan kebijakan moneter yang dikenal dengan Gunting Safrudin di tahun 1950. Dalam Gunting Safrudin, uang yang digunting adalah uang 5 rupiah atau 5 gulden ke atas. Dan kebetulan kebanyakan uang 5 gulden itu adalah uang nika. Uang 5 gulden, 10 gulden, pecahan-pecahan yang dianggap besar saat itu adalah uang nika. Uang nika itu terkenal juga dengan sebutan uang merah karena kebetulan warnanya merah untuk yang pecahan 5 atau 10 gulden gitu.
itu dibersihkan dalam satu momen yang sama untuk menyehatkan peredaran uang. Dengan saat yang sama digunting juga uang nikahnya itu untuk mengurangi peredaran uang kertas yang diproduksi oleh penjajahan di zaman sebelumnya. Bagian kanan uang kertas yang digunting dapat ditukar dengan obligasi Republik Indonesia pada 19 Maret 1950 yang berlaku sebagai pinjaman pemerintah dengan bunga 3% setahun. Sedangkan sebelah kiri pecahan uang gulden ditukar dengan uang baru bernilai setengah hingga 2,5 rupiah. Penukaran dibatasi sampai 16 April 1950. Setelah itu, uang gulden tidak berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 68, BI ditetapkan sebagai lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Sehingga BI menerapkan clean money policy, yaitu menjaga uang yang beredar untuk masyarakat dalam keadaan layak edar. Dalam penerbitan uang tersebut, BI bekerja sama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara Republik Indonesia yang memberi saran di setiap rencana peredaran uang baru. Tak hanya itu, Perum Peruri juga memiliki andil dalam mendesain uang yang beredar. Mungkin gambar-gambar ini familiar di dompet Anda atau bahkan masih ada di dalam dompet Anda. Tokoh-tokoh pahlawan nasional ini ternyata digambar oleh seorang engraver. Saya bersama Pak Mujirun akan membahas tentang engraver atau seni di atas uang. Lelaki berusia 60 tahun ini sudah akrab dengan seni melukis di atas uang sejak berkarir di Perum Peruri tahun 1979. Profesi engraver tergolong sangat langka. Menurut Mujirun, di Indonesia tidak lebih dari 30 orang yang menekuni profesi sebagai engraver. Demi menunjang profesinya tersebut, Mujirun menempuh pendidikan hingga ke Inggris dan Swiss. Engraver itu adalah semacam seorang yang biasa menangani dalam kaitannya dengan uang atau perangko, tapi teknis cetaknya teknis cetak spesial, yaitu teknis cetak namanya cetak intaglio. Biasanya engraver itu melaksanakan gambar-gambar utama pada uang. Saat di Perum Peruri, Mujirun diberi tugas melukis tokoh utama pada uang, yaitu pahlawan nasional Republik Indonesia, berdasarkan kesepakatan antara Perum Peruri dengan Bank Indonesia. Pak Mujirun, di tangan saya ada uang 50.000, 20.000, dan 5.000 ya Pak. Betul. Dan ada gambar tokoh pahlawan nasional. Ya. Benarkah bahwa Pak Mujirun ini yang menggambar tokoh-tokoh ini Pak? Oh ya ini memang kebetulan gambar-gambar pada uang ini yang gambar saya. Ya ada sekitar 13 pecahan yang pernah saya buat selama saya kerja di Percetakan Uang RI sebelum saya pensiun. Nah, gambarnya ini juga nggak asal gambar, Mbak. Kalau uang wah yang penting gambarnya mampu. Nggak begitu. Kalau gambar uang itu kita berbentuk garis-garis. Oke, jadi ada garisnya, ya ini garis-garis. Jadi garis-garis itu ada yang rapat sekali. Bahkan kalau ada yang sampai yang di uang lama itu di gambar Sisingamaraja itu, di matanya itu ada 5 garis sebelum titik hitam mata. Teknik menggambar engraver berupa pola garis-garis padat yang berfungsi sebagai pengaman. Teknik ini bertujuan agar uang sangat sulit untuk dipalsukan. Dalam membuat sketsa satu tokoh, Mujirun memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Bapak tadi nunjukin ada plat ya Pak, Ya. dari besi ini. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana proses sampai akhirnya dari plat ini sampai jadi uang? Oh, kalau dari plat ini biasanya ini plat kita ini sudah ada nominalnya ada, teksnya udah ada. Ini dulu diukir tapi sekarang pakai esa. Terus ini gambar utama ini kita cukil di atas plat ini dengan ukuran yang ya lebih gede ini dikit lah. Nah, itu dibuat di sini nanti dibuat cetak.
di proof gitu loh. Dari gambar, lalu langsung dicetak di plat Di plat. besi itu, Pak? Iya. Jadi gambar di atas plat, terus nanti dicetak pakai mesin cetak, kasih kertas, proof sampai di mana udah oke, baru sudah di-ACC-kan Bank Indonesia, baru di proof. Meski telah pensiun sejak tahun 2009, bagi Mujirun, pengabdiannya berkarya di atas uang adalah kontribusinya mengenalkan budaya Indonesia dan ikut menjaga kedaulatan NKRI. Museum Bank Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta Utara menjadi destinasi wisata menarik bagi pengunjung yang didominasi oleh pelajar. Dalam sebulan, pengunjung museum bekas kantor The Javas Bank ini mencapai lebih dari 3.000 orang. Gaya arsitektur campuran zaman Renaissance dan neoklasik memberi aura tersendiri bagi pengunjung. Setelah konferensi meja bundar, pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk menasionalisasikan The Javas Bank pada tahun 1951. Dan akhirnya resmi menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Perjuangan Bank Indonesia sebagai bank sentral seiring dengan dicanangkannya proyek pembangunan di ibu kota oleh Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Kala itu, Tuan Yusuf Muda Dalam menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Iya, jadi waktu itu kan kebijakan pemerintahannya kan demokrasi terpimpin ya. Demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Yusuf Muda Dalam ini mengasosiasikan itu. Jadi dalam perbankan pun juga harus terpimpin. Jadi perbankan mensupport, mendukung kebijakan pemerintahan Soekarno saat itu. Ya, jadi revolusi belum selesai. Jadi makanya labelnya adalah Bank Berjuang saat itu. Untuk mendukung rencana Presiden, Bank Indonesia mendukung proyek pembangunan ibu kota Jakarta. Bung Karno menggagas 3 sayembara, pembangunan Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, dan Gedung Baru Bank Indonesia. Jadi dari ketiga sayembara itu Silaban memenangkan 3-tiganya sekaligus. Jadi Bank Indonesia, Silaban mendapatkan juara pertama dan rancangannya dibangun. Untuk Masjid Istiqlal juga demikian, meskipun dibangun dengan susah payah dan waktu yang jauh lebih lama daripada Bank Indonesia. Yang ketiga adalah Tugu Nasional. Meskipun Silaban nggak mendapatkan juara pertama, tapi Silaban mendapatkan juara kedua pada waktu itu tanpa ada juara pertamanya. Gitu. Sebagai pemenang sayembara, Frederick Silaban, arsitek kelahiran Bonandolok, Sumatera Utara 16 Desember 1912, merancang gedung baru Bank Indonesia. Awalnya, rencana lokasi gedung baru Bank Indonesia ada di 2 tempat, di kawasan Kota Tua dan di area Jalan Medan Merdeka. Namun Presiden memilih pembangunan gedung baru di sudut barat daya Jalan Medan Merdeka. Menurut Setiadi Supandi, penulis buku Frederick Silaban, pemilihan lokasi bank harus memiliki alasan nilai simbolis. Tapi rasanya Bung Karno waktu itu berpikiran bahwa Indonesia harusnya punya kawasan pemerintahan yang representatif gitu, yang sesuai dengan zamannya dan tidak lagi punya asosiasi maupun muatan-muatan sentimen kolonial. Jadi membelah Medan Merdeka dengan jalan silangnya gitu. Dan kebetulan juga untuk TOR ataupun Terms of Reference Brief untuk sayembara Tugu Nasional, Bung Karno sendiri dengan jelas-jelas menyatakan bahwa tugu yang dirancang, yang disayembarakan ini harus terletak di tengah-tengah lapangan Medan Merdeka dan dihubungkan, dikoneksi dengan jalan silang gitu. Dan dengan demikian perletakan Bank Indonesia, perletakan Masjid Istiqlal menjadi masuk akal dengan adanya penataan itu.
Dosen arsitek di salah satu universitas swasta ini menambahkan bahwa Silaban ingin menghapus gaya arsitektur Eropa, seperti yang terdapat di gedung bekas The Javas Bank di Kota Tua, dan mengenalkan gaya arsitek baru. Indonesia nasional gitu. Jadi mau nggak mau Silaban mengeluarkan semacam kayak, kalau zaman sekarang kita bilangnya sebagai brand gitu. Brand yang harus ditampilkan di dalam arsitektur ini namanya adalah Republik Indonesia gitu. Sesuatu yang merepresentasikan negara, dan terutama negara yang baru merdeka, negara yang punya karakter keragaman penduduk, keragaman budaya, etnis, dan juga agama yang begitu besar. Pembangunan gedung baru Bank Indonesia di Jalan Medan Merdeka dimulai pada tahun 1958 dan diselesaikan dalam 4 tahun. Bangunan karya arsitek sayangan Soekarno ini masih dapat kita lihat di pusat Jakarta, tepatnya di Jalan Muhammad Tamrin. Rancangan arsitektur yang khas dari Silaban berupa garis-garis horizontal dan teritis-teritis beton serta pengulangan motif mendominasi muka bangunan. Selain itu, Silaban menekankan perspektif fungsi untuk merespon iklim tropis Indonesia. Ditandai dengan banyaknya jendela di setiap bangunan rancangannya dan atap bentuk perisai sebagai penutup dari bangunan berlantai 5 ini. Bank Indonesia berevolusi sejak zaman Hindia Belanda dan ikut merekam perjuangan bangsa dari masa ke masa. Kemandirian Bank Indonesia mengeluarkan alat pembayaran membuktikan pengakuan hadirnya Indonesia di mata dunia.